banyak di antara kita, terutama para cowok yang pernah atau mungkin sedang berada dalam hubungan yang terasa ambigu. Mungkin secara fisik dia ada, secara chatting juga nyambung, tapi secara emosional, seolah ada jarak yang nggak kelihatan tapi bikin gelisah. Dan makin parahnya lagi, kadang kita nggak sadar kalau ternyata kita cuma lagi dijadikan pelarian atau lebih parah, cuman mainan hati doang. Dalam psikologi hubungan, ada konsep yang disebut emotional investment, alias investasi emosional. Ini adalah ketika seseorang benar-benar menaruh perasaan, harapan, waktu, bahkan identitas dirinya dalam suatu relasi. Tapi masalahnya, nggak semua orang yang ada di hubungan itu punya investasi yang sama. Disinilah mulai kerasa timpangnya. Cewek yang cuma mainin perasaan biasanya akan memanipulasi investasi emosional cowoknya tanpa benar-benar memberi timbal balik yang sehat. Salah satu ciri yang cukup sering muncul adalah inkonsistensi dalam perilaku. Hari ini dia manis banget, perhatian, ngasih harapan, besoknya bisa hilang tanpa kabar, slow respon, bahkan ghosting tanpa alasan yang jelas. Psikolog menyebut ini sebagai push and pull dynamic. Ini adalah strategi manipulatif yang bikin korban selalu merasa kurang dan ingin terus membuktikan dirinya layak. Jadi, bukannya hubungan bikin kita tenang, malah bikin kita terus ngejar validasi. Ciri lain yang juga penting diperhatikan adalah ketika dia hanya hadir saat butuh. Misalnya, kalau dia lagi sedih, kesepian, atau ada masalah, dia datang. Tapi ketika kamu butuh dia nggak pernah benar-benar hadir. Ini disebut parasitic relationship, hubungan yang satu pihaknya hanya menyedot energi dari pihak lain. Bukan simbiosis mutualisme, tapi lebih ke simbiosis eksploitatif. Dan kadang ini nggak kelihatan di awal karena dibalut dengan kata-kata manis dan momen romantis yang terasa tulus. Sebelum kita lanjut lebih jauh, buat kamu yang nonton video ini atau dengerin obrolan ini dari awal, pastikan kamu nyimak sampai akhir, karena nanti kita juga akan bahas tanda-tanda halus yang sering gak disadari dalam hubungan yang manipulatif. Dan kalau kamu ngerasa konten kayak gini relate, berguna, atau bahkan bisa jadi warning buat diri sendiri atau teman kamu, jangan lupa buat dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe, supaya kita bisa terus ngobrol soal hal-hal yang penting kayak gini, dengan gaya yang santai tapi tetap berdasar. Sekarang, kita lanjut ke ciri selanjutnya, yaitu ketika si cewek menunjukkan ketertarikan hanya saat kamu mulai menjauh. Ini adalah pola behavior yang sering dikaitkan dengan apa yang disebut penguatan yang tidak teratur. Dalam psikologi, ini terbukti jadi salah satu bentuk manipulasi yang paling kuat, karena membuat korban terus merasa penasaran, berharap, dan tetap bertahan walaupun relasinya nggak sehat. Jadi, dia nggak pernah benar-benar dekat, tapi juga nggak mau kamu pergi. Selalu ada tarik ulur yang bikin kamu susah move on. Halusnya, ada juga yang pakai topeng sebagai cewek mandiri yang sibuk. Nggak salah memang jadi perempuan mandiri, tapi ketika dalih kesibukan dijadikan tameng untuk tidak hadir secara emosional dalam hubungan, itu jadi tanda tanya besar. Terutama ketika komunikasi tidak pernah jadi prioritas. Karena dalam relasi yang sehat, bahkan orang sibuk pun akan punya cara untuk menyampaikan perasaan atau menjelaskan situasi. Kalau dia terus-terusan menghindar tanpa klarifikasi, bisa jadi dia memang nggak benar-benar niat membangun hubungan yang utuh. Sisi psikologis dari orang yang suka mainin perasaan juga sering berakar dari masalah dalam dirinya sendiri. Misalnya, rasa insecure, trauma masa lalu, atau bahkan kecenderungan narsistik. Beberapa perempuan yang punya karakteristik ini akan cenderung memanfaatkan perhatian atau kasih sayang orang lain sebagai cara untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Jadi, bukan karena dia benar-benar suka kamu, tapi karena dia butuh kamu untuk merasa berharga. Dan begitu dia sudah merasa cukup atau menemukan target baru, dia akan pergi tanpa rasa bersalah. Yang harus kita sadari, hubungan yang sehat itu bukan cuma soal intensitas komunikasi atau banyaknya waktu yang dihabiskan bareng,
tapi tentang kehadiran emosional yang konsisten, kejujuran dalam niat, dan kemauan untuk saling bertumbuh. Kalau kamu merasa kamu selalu memberi, tapi jarang sekali menerima, baik itu perhatian, pengertian, atau komitmen, maka itu pertanda kamu perlu evaluasi posisi kamu dalam hubungan itu. Banyak cowok yang akhirnya terjebak terlalu lama dalam hubungan semu, karena mereka takut dibilang terlalu sensitif, terlalu mikirin, atau bahkan takut kehilangan seseorang yang sebenarnya nggak pernah benar-benar punya mereka. Tapi ingat, lebih baik sakit karena sadar sekarang, daripada terus terluka dalam ketidakpastian yang panjang. Kuncinya adalah belajar mengenali tanda-tanda sejak awal dan berani mengambil sikap untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita sendiri. Kalau kamu ngerasa ini relate banget dan kamu punya pengalaman atau pandangan sendiri, boleh banget share di kolom komentar. Kita lanjut ngobrol aja ya di sini. Menurut kamu, apa tanda paling jelas kalau seseorang cuma mainin perasaan? Kadang, yang bikin kita susah lepas dari cewek yang cuma mainin perasaan itu bukan karena dia begitu luar biasa, tapi karena kita sendiri terlalu berharap bahwa semuanya akan berubah. Kita ngelihat potensi, bukan realita. Kita ngebayangin versi terbaik dari dia, padahal yang kita alami setiap hari justru versi paling ambigu. Ini yang disebut dalam psikologi sebagai cognitive dissonance, di mana apa yang kita rasakan bentrok sama apa yang kita tahu secara logika. Kita tahu hubungan ini nggak sehat, tapi hati kita terus ngeyel dan bilang, tapi dia pernah baik kok, dia pasti bisa berubah. Nah, dari sini biasanya masuk ke fase denial. Kita jadi sering ngebela dia di depan teman-teman. Kita anggap ghosting dia sebagai mungkin dia lagi capek. Kita pikir kurangnya komitmen dia adalah karena belum waktunya aja. Padahal, orang yang tulus tuh nggak akan bikin kamu nebak-nebak. Dia nggak akan bikin kamu ngerasa selalu salah atau selalu kurang cukup. Tulus itu nggak bikin cemas. Dan ini bukan tentang jadi posesif atau pengen dikabarin terus, tapi tentang rasa aman yang alami, tanpa harus diminta, tanpa harus dicurigai. Tanda lain yang sering kebaca tapi sering kita abaikan adalah ketika dia nggak pernah terbuka soal masa depan. Misalnya, setiap kali kamu bahas soal komitmen, dia selalu ngeganti topik atau bilang ngalir aja dulu. Padahal, kalau dia memang serius, minimal dia akan tertarik ngobrolin kemana hubungan ini akan dibawa. Kata ngalir itu bisa terdengar santai, tapi sering juga jadi alasan paling halus untuk menghindar dari tanggung jawab emosional. Dan ini penting banget dipahami, karena banyak cowok yang akhirnya menggantung di hubungan kayak gini selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya karena dikasih harapan palsu yang terus diperpanjang. Secara psikologis, hubungan kayak gini bisa berdampak ke self-esteem kita. Lama-lama kita mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Kita mulai mikir, apa gue yang kurang? Apa gue nggak cukup menarik? Apa ada yang salah sama gue? Dan ini berbahaya banget karena bisa bikin kita masuk ke siklus relasi yang berulang. Kita jadi mudah disakiti, gampang percaya, dan takut ditinggal. Ini juga alasan kenapa penting buat kita punya support system yang sehat, teman, keluarga, atau bahkan komunitas yang bisa bantu kita lihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif. Jangan lupakan juga aspek manipulasi emosional yang halus. Misalnya, dia pernah bilang, "Kamu terlalu baik buat aku." Nah, kalimat ini kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya bisa jadi bentuk gaslighting yang dibungkus dengan manis. Karena akhirnya kamu malah merasa bersalah atas kebaikan kamu sendiri. Padahal, kalau dia memang serius, dia nggak akan ngelepas kamu hanya karena kamu terlalu baik. Yang ada, dia akan menghargai dan berusaha layak buat kamu. Di beberapa kasus, cewek yang cuma mainin perasaan juga sering menggantungkan perhatian dari banyak cowok sekaligus. Dia nggak selingkuh secara langsung, tapi dia punya banyak cadangan untuk validasi. Ini dikenal dengan istilah breadcrumbing. Ngasih remah-remah perhatian biar kamu tetap stay, tapi nggak pernah ngasih roti utuhnya. Dia chat kamu sesekali, nanya kabar, nge-like story kamu, tapi nggak pernah ngajak ketemu atau ngajak ngobrol serius. Jadi kamu terus digantung mikir, mungkin dia sibuk, tapi dia masih care.
Padahal kenyataannya, kamu cuma salah satu dari banyak tab browser yang dia buka. Nah, hal paling menyakitkan dalam hubungan semu kayak gini bukan karena ditolak secara terang-terangan, tapi karena nggak pernah benar-benar dikasih kejelasan. Dan ketidakjelasan itulah yang bikin hati kita capek. Karena kita terus nunggu sesuatu yang mungkin nggak pernah akan datang. Kita stuck antara harapan dan kenyataan. Dan selama kita masih nunggu validasi dari orang yang nggak benar-benar niat membangun sesuatu, selama itu juga kita menjauh dari orang-orang yang mungkin benar-benar tulus. Dan kadang, yang paling susah dikenali itu justru perasaan kita sendiri. Ketika kita udah terlanjur nyaman, udah terbiasa sama kehadirannya, walau kehadirannya itu setengah-setengah, kita jadi menormalisasi hal-hal yang sebenarnya nggak sehat. Kita mulai ngerasa, ya udahlah, mungkin emang beginilah hubungan dewasa. Padahal aslinya, yang dewasa itu bukan berarti menerima disia-siain. Yang dewasa itu justru tahu kapan harus berhenti berharap dari orang yang gak pernah benar-benar niat bertahan. Dan cewek yang benar-benar tulus itu gak bikin kamu mikir dua kali soal posisimu di hidup dia. Gak bikin kamu nanya-nanya sendiri, gue ini siapa sih buat dia sebenarnya? Dia gak akan muncul pas lagi butuh doang, atau pas lagi kesepian aja. Dia hadir karena dia memang mau, bukan karena dia lagi bosan atau butuh tempat curhat sementara. Cewek yang tulus itu akan jaga komunikasi, kasih kepastian walau belum bisa kasih janji. Dan yang paling penting, dia nggak akan mainin hati kamu buat naikin egonya sendiri. Kadang kita juga ngerasa, tapi dia nggak pernah kasar kok, atau dia nggak pernah ninggalin gua secara langsung. Tapi justru itu dia, bentuk manipulasi yang paling licik itu bukan yang kelihatan terang-terangan, tapi yang samar. Yang ngasih harapan tanpa tindakan. Yang bilang sayang tapi nggak pernah membuktikan. Yang bikin kamu terus stay, tapi nggak pernah benar-benar jadi rumah. Kalau kamu ngerasa lagi di fase itu sekarang, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri ya. Kita semua pernah ada di momen dimana kita terlalu cinta, sampai rela dibutakan. Tapi dari situ juga kita bisa belajar buat lebih peka, lebih kenal diri sendiri, dan lebih bijak milih siapa yang layak kita perjuangkan. Dan buat kamu yang ngerasa obrolan ini ngebuka mata, atau relate banget sama apa yang kamu alamin, gue minta tolong ketuk bantu channel ini supaya makin berkembang dan bisa terus ngobrolin hal-hal kayak gini. Jangan lupa di like videonya, kasih komentar kalau kamu punya pengalaman yang mau dibagi atau sekadar pengen diskusi. Share ke teman-teman kamu yang mungkin juga lagi butuh pencerahan. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya.